Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Aku pingsan. Saat terbangun dari pingsan, aku merasa tubuhku segar, lebih segar dari sebelum-sebelumnya. Aku tak merasa sakit. Oh, lihat, luka di jempolku sudah tak ada bekas luka. Jawab Mahisa Dharma heran. Hohoho, bagus-bagus. Kita tak perlu merendam Arya Kamandanu dengan ramuan-ramuan obat yang sudah kita beli, ucap Kamakanaka setelah melihat jempol kanan Mahisa Dharma yang tadinya memiliki luka sayatan. Sekarang tak ada lagi bekas sayatan itu. Jempol kanan Mahisa Dharma seakan tak pernah terluka. Maksud Kakang? Tanya Gagak Seta telat mikir. Hohoho, kamu lihat, luka sayatan di ujung jempol Mahisa hilang begitu saja tanpa bekas. Ini berarti ada kemungkinan darah Mahisa Dharma yang beracun itu memiliki khasiat penyembuhan. Jawab Kamakanaka menjelaskan. Akhirnya Gagak Seta mengerti. Diambilnya darah yang masih setengah mangkok kecil itu lalu mengajak Kamakanaka dan Mahisa Dharma ke bilik penyimpanan bahan-bahan ramuan obat. Di bilik itu juga biasa mereka mengondok obat. Kakang, akan kubuatkan pil untuk Kamandanu dari darah Mahisa Dharma ini, ucap Gagak Seta mulai mempersiapkan bahan ramuan pendukung. Hohoho, bagus, bagus, bisa dapat berapa pil adik Seta? Tanya Kamakanaka. Kira-kira 200 pil, jawab Gagak Seta. Hohoho, aku pikir bisa dibuat 1000 pil, sahut Kamakanaka. Bisa ku buat 1000 pil bahkan lebih dari itu. Tapi aku perlu otak ular itu, Kakang. Balas Gagak Seta. Mahisa Dharma yang mendengar otak ular besar itu lalu berkata, Buyut Seta, kepala ular besar itu ditanam di samping kolam tempat ular besar itu muncul. Kamakanaka lalu berkata, kamu di sini temanin Buyut Setamu ya. Aku akan ke sana. Di bagian mana? Di bagian barat, tak jauh dari sini. Nampak ada gundukan tanah, disitulah kepala ular besar itu ditanam. Sahut Mahisa Dharma pada Kamakanaka yang akan ke sana mengambil otak ular besar itu. Petang baru menjelang. Suasana di kolam itu sepi, hanya terdengar suara gemericik dedaunan yang diterpa hembusan angin. Kamakanaka memutarin areal kolam. Tak lama ditemukan gundukan tanah yang dimaksud Mahisa Dharma. Kebetulan di ujung gundukan belakang, ada sebuah penggali tanah yang tertinggal. Menggunakan alat penggali tanah itu, Kamakanaka membongkar gundukan tanah tempat di mana kepala ular besar itu ditanam. Hohoho, kau nakal, harusnya kau tak menyerang cicitku. Inilah akibatnya, ucap Kamakanaka pada kepala ular besar itu yang sudah digalinya. Kamakanaka cukup heran mendapatkan kepala ular yang tak berbau bangkai, malahan ada terendus bau harum. Ada 3 jenis bau harum yang terendus. Lebih baik ku bawa saja kepala ular ini. Adik Seta lebih mengerti tentang racun, gumam Kamakanaka lalu membawa kepala ular itu. Ukuran kepala ular itu sebesar lebar bahu orang dewasa. Gagak Seta memperhatikan dengan seksama kepala ular besar itu. Dia mengingat-ingat jenis ular yang pernah dipelajarinya dari kitab selaksa ular milik ibu gurunya yang bernama Gangga, seorang ahli racun dari negeri India berjuluk Ratu Ular. Mirip dengan ular yang bernama ular laut, hanya ini jenisnya agak langka. Ular laut tak berbisa, namun ular ini memiliki bisa, ucap Gagak Seta pada Kamakanaka yang duduk selojoran. Hohoho, baiklah, kau buatkan pil sebanyak yang kau bisa. Aku akan kembali lagi setelah menemuin Kamandanu, balas Kamakanaka lalu pergi dari bilik itu. Sepekan telah berlalu, kapal Jong itu mulai mengembangkan layarnya setelah mendapatkan terpaan angin. Panji-panji berwarna merah muda berkibar-kibar tertiup hembusan angin laut. Eyang besar, aku masih kepikiran ayah, ucap Jambu Nada pada Kamakanaka. Hohoho, kau tak usah khawatir.
dengan pil yang terbuat dari darah Mahisa Dharma, ayahmu akan segera sembuh. Aku sudah minta Kang Bokmu untuk memberi ayahmu 2 pil sehari. Sekembalinya kita dari Pulau Kijang, ada kemungkinan ayahmu sudah bisa berjalan-jalan. Balas Kamakanaka menenangkan Jambu Nada. Gagak Seta berhasil membuat pil itu sebanyak 2000 pil. Pil itu dia beri nama pil ular laut. Kita tinggalkan kapal Jong yang membawa Kamakanaka, Gagak Seta, Mawar, Ningrum, Ningram, Jambu Nada dan 30 anak buah kapal ke Pulau Kijang. Pulau Kencana Lokapala yang ditinggal pergi hanya menyisakan Ayuandira yang merawat Arya Kamandanu dan Mahisa Dharma serta 2 kepala regu beserta bawahannya. Ada 20 pelayan di pulau itu. Kepala regu itu bernama Sui dan Upati. Pembangunan rumah Gagak Seta masih dikerjakan dan diawasin oleh Upati, sedangkan Sui mengurus rumah tangga rumah kediaman. Siang yang panas cukup membuat Mahisa Dharma bercucuran keringat. Dia sebenarnya ingin ikut ke Pulau Kijang, namun Ayuandira ibunya tak mengizinkan dirinya ikut. 2 hari kemudian, di pagi hari yang cerah, di mana langit bersih dari awan dan air laut tidak terlalu bergelombang hebat, dengan mempergunakan sebuah perahu Mahisa Dharma telah meninggalkan Pulau Kencana Lokapala. Tak terasa Mahisa Dharma sudah berada di tengah laut, tetapi siang itu, waktu Mahisa Dharma tengah mengayuh perahunya, ia merasakan tubuhnya seperti disengat-sengat oleh panasnya udara. Di samping itu juga langit biru bersih dan air laut seperti mendidih oleh panasnya udara. Dan yang lebih mengejutkan Mahisa Dharma lagi, ia mengetahui apa artinya udara yang panas melebihi dari biasanya itu. Celaka, mengeluh Mahisa Dharma dalam hatinya. Inilah tanda-tanda topan akan segera muncul seperti yang pernah Ningram katakan padanya. Aku harus cepat-cepat menyingkir dan Mahisa Dharma mempercepat gerakan kayu pengayuhnya. Dia harus cepat-cepat menyingkir dari daerah laut tersebut. Tetapi terlambat. Dari utara justru Mahisa Dharma melihat seperti terdapat sebuah tirai putih, seperti asap, yang kian menebal dan menghampirinya. Bahkan air laut pun mulai bergerak-gerak semakin lama merupakan gelombang yang kuat, bergulung-gulung semakin tinggi, sehingga perahu Mahisa Dharma seperti juga dipermainkan oleh gelombang tersebut dan membuat Mahisa Dharma ini sulit menguasai perahunya. Sedangkan tirai asap yang tengah menuju ke arahnya semakin mendekat, cepat sekali semuanya itu terjadi, dan Mahisa Dharma merasakan seluruh pakaiannya berkibar terhembus angin yang kuat. Mahisa Dharma mengerti apa yang telah terjadi saat itu. Angin topan telah datang, dan ia sudah tidak memiliki pilihan lain. Disimpannya kayu pengayuhnya dan ia memeluk perahunya dengan tubuh bertiarap. Dengan sikap seperti ini Mahisa Dharma hendak mengurangi terpaan angin topan itu. Dan ia merasakan kepalanya pusing bukan main, karena perahu yang dipeluknya itu terpontang-panting dilemparkan gelombang yang besar ke sana kemari tiada hentinya. Perahu itu bagaikan sebuah belahan kulit kacang, yang tengah dipermainkan oleh gelombang laut yang ganas dan buas itu. Mahisa Dharma merasakan matanya berkunang-kunang selain kepalanya yang pusing. Juga perbekalan makanan yang ada di perahunya telah lenyap, entah diterbangkan kemana. Tetapi Mahisa Dharma masih terus mempertahankan dirinya dari seretan angin topan yang begitu dahsyat. Di saat genting itu, Mahisa Dharma teringat ada cara melindungi tubuh yakni menggunakan tenaga dalam. Herannya di benaknya muncul teknik pernafasan tenaga dalam. Dia coba menerapkannya dan dia tetap memeluki perahunya dengan kuat, sehingga tubuhnya seperti melekat di perahunya tersebut. Namun karena perahunya itu berputar-putar pontang-panting tidak hentinya dipermainkan gelombang, akhirnya membuat Mahisa Dharma seperti kehabisan napas, kepalanya pusing dengan pandangan mata menjadi gelap.